keselamatan. Sumber keselamatan pertama itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Ayatnya dalam Yohanes 3:16 ini tidak asing bagi Bang Juma ya, sudah sering dibaca. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yang kedua sumbernya adalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dasar keselamatan. Keselamatan bukan hasil usaha. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, karena kasih karunia. Kemudian dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, karena pengorbanan Yesus kamu telah ditebus dengan cara hidup dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal. Kemudian yang keempat, cara, ingatin ya Bang Fendi kalau nanti kelewatin jamnya. Keempat, cara mendapatkan keselamatan. Satu, bertobat dari dosa. Di Rasul 3:19 kita perlu bertobat. Kemudian berikut, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Roma 10 ayat 9 dan 10. Lalu yang ketiga, lahir baru, Yohanes 3 ayat 3, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi untuk mendapatkan keselamatan ada bertobat, kemudian percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan yang ketiga kita perlu lahir baru. Kemudian yang kelima, buah dari keselamatan. Orang yang menerima keselamatan akan menunjukkan buah. Buah itu artinya perubahan hidup. Hidup dalam ketaatan dan kasih dalam Yohanes 14 ayat 15. Kemudian menjadi serupa dengan Kristus dalam Roma 8 ayat 29. Lalu ada buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Jadi orang yang mendapatkan keselamatan dia harus berbuah atau berubah. Kehidupannya berubah. Oke. Kemudian yang keenam, kepastian. Jaminan hidup kekal 1 Yohanes 5:13. Lalu Tuhan memelihara Yudas 1:24 dan Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kesimpulan, keselamatan adalah anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Keselamatan membawa pembenaran, pengudusan, dan hidup yang kekal, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, silakan Bang Zuma masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa jumpa pada malam hari ini. Tentu tujuannya memberikan edukasi kepada anak bangsa terkait dengan tema yang sangat menarik tentang konsep keselamatan. Salawat serta taslim, pujian kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan suri teladan kepada kita sehingga kita mengenal Islam. Dan salam hormat kepada saudara saya Pak Pendeta. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Kita bisa menerima beberapa hal positif dari diskusi kita ini. Saya mengawali di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi wahai seluruh umat manusia, aku mengutus kepadamu seorang rasul untuk seluruh umat manusia yang memiliki, akulah yang memiliki kerajaan kemudian baik di langit maupun di bumi. Aku yang memiliki kerajaan langit maupun di bumi mengutus seorang rasul bagi kalian semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepadaku dan beriman juga kepada rasul-rasulku, serta beriman kepada nabi yang ummi, yang kemudian juga beriman kepada kalimat-kalimat atau kitab-kitabnya. Jadi dalam konsep keselamatan di Islam itu yang pertama menyembah kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian juga beriman kepada para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, kemudian yang terakhir beriman kepada Nabi Muhammad SAW,
dan menerima kitabullah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wattabi'uh la'allakum tahtadun. Ikutlah kepada Nabi Muhammad agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi konsep keselamatan di Islam itu apa yang ditunjukkan kemudian oleh Al-Qur'an, apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk itu, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang kemudian mendapatkan kemuliaan. Salah satu keberuntungan yang didapatkan setelah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang yang beriman, orang yang mendirikan salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang kemudian khusyuk di dalam salat. Jadi orang yang salat ini adalah orang yang beruntung, orang yang kemudian beriman, mendirikan salat, khusyuk dalam salatnya, itu adalah orang-orang yang beruntung. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan atau tindakan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, kewajibannya terhadap si miskin. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan juga orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kemudian kelaminnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Lalu kemudian ketika mendapatkan petunjuk dan menjalankan hukum-hukum seperti ini, ending dari prosesi mengikuti Rasulullah, Allah memberikan kemudian janji berupa warisan kepada kami umat Islam. Maka Allah menjelaskan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Maka beruntunglah orang-orang yang salat, orang yang memelihara salatnya, orang yang sujud kepada pencipta langit dan bumi. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan, orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang beruntung adalah orang Islam yang menjalankan syariat hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah kepadanya melalui Nabi Muhammad. Apa yang mereka dapatkan kemudian? Habis waktunya ya. Mereka mendapatkan warisan berupa surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Iya, jadi konsep keselamatan di Islam itu sederhana dalam teorinya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, menjalankan hukum-hukum yang datang, lalu kemudian mereka mendapatkan warisan surga Firdaus. Demikian. Oke. Kesempatan untuk Pak Pendeta bertanya, silakan, tentang keselamatan di dalam Islam. Setelah itu Bang Zuma menjawab. 3 menit saya kasih waktu untuk menjawab. Silakan Pak Pendeta. Mute-nya dibuka dulu Pak Pendeta, mute-nya. Iya, oke, terima kasih buat penjelasan Bang Juma. Terima kasih. Saya akan coba bertanya tentang, tadi sudah jelaskan bahwa keselamatan itu dari Muslim itu dia harus beriman kepada Allah, kepada Muhammad, kepada Rasul-Rasul, pada kitab ya. Kemudian menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu mereka mendapatkan keselamatan. Nah, ada sebuah ayat, bukan ayat ya, hadis ya. Hadis Sahih Muslim nomor 2767. Saya baca ya. Akan datang suatu kaum dari umatku pada hari kiamat dengan dosa sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni mereka dan meletakkannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pertanyaan saya adalah apakah keselamatan itu memang melalui iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, dan kepada kitab-kitab kepada hari kiamat? Sementara di dalam hadis ini bahwa Allah memindahkan hukuman kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Begitu. Terima kasih.
Baik, silakan Gurunda Ya, dijawab. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullah. Jadi ketika kemudian diterangkan bahwasanya kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi ada pengecualian. Orang-orang yang bertobat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang Islam yang bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosanya, itu akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau dosa itu kemudian dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasara yang memang disiapkan bagi mereka neraka, artinya Yahudi dan Nasara yang ingkar kepada Allah, maka ya itu hak Allah, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak punya kemudian bahan untuk menyanggah. Jadi ketika kemudian orang-orang beriman itu datang bertobat kepada Allah, lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya, lalu dosanya itu diberikan kepada orang atau ditangguhkan kepada orang yang lain, maka itu adalah hak prerogatif Allah. Yang pasti Allah mengampuni umat Islam. Karena Al-Quran memang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, ketika mereka melakukan dosa kepada Allah, maka itu sudah ditentukan kemudian neraka bagi mereka. Sudah ditentukan neraka bagi mereka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati. Jadi Allah mengatakan pada hari ketika manusia seluruhnya aku kumpulkan, yaitu pada hari terhimpunnya manusia, itulah hari di mana pengungkapan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebajikan, maka aku Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, dosa-dosa ini kalau mau dilimpahkan kepada orang Yahudi, mau dilimpahkan kepada Nasrani, tentu Yahudi dan Nasrani yang memang sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka dikarenakan mereka ingkar kepada Allah. Bukan berarti orang ini tadinya masuk surga, tapi karena ada dosanya umat Islam, tidak jadi masuk surga mereka karena dilimpahkan dosa, enggak. Mereka yang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Jadi Allah serahkan dosa itu kepada mereka yang sudah ada di neraka, ya untuk supaya menjadi pelajaran. Namun sebelum itu terjadi, Al-Quran sudah menjelaskan, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang nabiku Muhammad kepadamu untuk mengajak kamu masuk menuju Islam. Demikian. Oke. Insyaallah. Silakan pertanyaan dari pihak Muslim. Gurunda Zuma, silakan bertanya ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Baik. Pertanyaan saya terkait keselamatan. Jadi saya mengambil contoh di dalam Islam saja. Kalau di dalam Islam itu kan diterangkan barang siapa yang beramal saleh, melaksanakan amalan dan seterusnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Maka beritakanlah tentang kabar gembira kepada mereka, yaitu surga. Itu di Islam tuh. Jadi ada seperti yang saya katakan tadi, kada aflahal mu'minun, beruntunglah mereka orang-orang yang sholat, orang-orang mukmin, yaitu mereka yang sholat, yang menjalankan kemudian hukum-hukum amanah dan seterusnya. Jadi di Islam itu komponennya langsung disebutkan. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang sholat, yang mendirikan zakat, yang menjaga amanah, yang menjaga kemaluannya. Lalu kemudian mereka taat rukun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka dikatakan mewarisi surga Firdaus. Nah, terkait dengan ini adalah rutinitas ritual yang dilakukan oleh umat Islam. Izinkan saya bertanya kepada saudara saya, ada enggak kemudian konsep keselamatan seperti misalnya ibadah di gereja, ibadah minggu itu dapat jaminan warisan seperti di Islam yang dikatakan ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang sholat akan mendapatkan warisan. Dimana kalau kita sebagai pemilik warisan berarti kita punya hak untuk mengambil warisan itu, karena itu adalah hak kita.
Nah, di Kristen ada nggak rutinitas ritual ibadah yang menjadikan ibadah itu kemudian mendapatkan janji atau warisan surga? Entah itu dari Elohim atau entah dari Yesus. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Pertanyaan tadi tentang hari Minggu ya, memang tidak ada data dalam Alkitab atau perintah dari Tuhan secara langsung untuk mengatakan ibadah pada hari Minggu. Yang pertama ya. Tetapi kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Karena menurut catatan bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Sehingga orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Berbeda dengan orang Yahudi yang beribadah pada hari Sabtu ya, atau hari Sabat. Nah, dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-25, hendaklah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan segala penyakit. Itu jaminan di dalam dunia ini. Begitu. Nah, kemudian dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, perbuatan baik itu sesungguhnya tidak menjadi dasar dari keselamatan umat Kristen. Tetapi umat Kristen harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu adalah respon dari keselamatan. Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal. Jadi dasar utama adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mendapat jaminan hidup yang kekal. Tetapi dalam kitab Filipi juga Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Nah, perbuatan baik tidak membuat orang bisa diselamatkan. Karena dalam Efesus pasal 2, karena kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Sehingga perbuatan baik tidak menjadi jaminan bagi orang Kristen untuk selamat. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata. Nah, orang-orang yang mendapatkan keselamatan sebagai anugerah setelah dia percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia harus berbuah. Tadi saya sudah jelaskan, dia harus berbuah, dia berubah hidupnya dari jahat menjadi baik. Tentunya menjalankan ibadah. Ibadah itu luas ya, artinya berbuat baiklah. Saya menjelaskan konteks lebih kepada berbuat baik, karena artinya luas sekali. Begitu. Jadi perbuatan baik adalah sebuah respon dari manusia terhadap keselamatan secara gratis yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Begitu. Jadi untuk ibadat tadi hari Minggu tidak ada perintah dalam Alkitab, tetapi oleh karena bangkit Yesus hari Minggu pada hari pertama minggu itu, maka orang Kristen memilih beribadah pada hari Minggu. Dan ibadah itu adalah bukti dari buah orang yang mendapatkan keselamatan yang gratis, maka dia membuktikan dengan berubah kehidupannya. Dari tidak beribadah pada Tuhan, dia datang beribadah. Dari tidak berdoa, dia berdoa. Dari pelit, ya, orang Manado bilang koncudu, dia menjadi murah hati. Pak Pendeta, ya, waktunya habis. Siap, makasih. Ini sudah masuk sesi kedua ya. Jadi Pak Pendeta boleh satu pertanyaan lagi. Nanti Bang Zuma satu pertanyaan lagi. Setelah bertanya Pak Pendeta boleh menanggapi Bang Zuma. Nanti begitu pula sebaliknya Bang Zuma boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Rudi Maniko. Silakan Pak Pendeta, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, terima kasih buat kesempatan ya. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaan agak lebih sedikit pribadi Bang Juma ya. Sekiranya Bang Juma mau menjawab boleh, kalaupun tidak gak apa-apa ya. Tapi saya minta maaf terlebih dahulu. Pertanyaan saya adalah, apakah, sebenarnya simpel jawabannya, tapi kadang-kadang pertanyaan yang terlalu sensitif kita perlu berhati-hati. Apakah Bang Juma benar-benar yakin dengan melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran tadi, benar-benar yakin bahwa pasti masuk surga?
Oke, terima kasih. Iya, baik. Keyakinan saya diawali dari Al-Quranul Karim, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi di situ dikatakan Allah mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi ini menjelaskan tentang Al-Quran, lalu nabi ini mensucikan jiwa-jiwa pengikutnya. Jadi nabi ini mensucikan, bukan menebus tetapi mensucikan. Dengan cara apa kemudian nabi ini mensucikan pengikutnya? Dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus salihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi janji Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi saya yakin kalau Pak Presiden yang menjanjikan satu keadaan itu belum tentu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang telah menjanjikan walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang melakukan, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada para malaikat dan seterusnya dalam rukun Islam iman. Di situ jelas dikatakan mereka yang mengajarkan kebajikan, mereka itu adalah penghuni surga. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi saya sangat yakin sekali. Yakin seyakin-yakinnya. Karena tidak mungkin rutinitas yang begitu kompleks, yang begitu rumit bisa dijalankan oleh umat Islam kalau nggak yakin. Di mana umat Islam itu menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak berwujud dalam aspek indrawi manusia, dalam arti kata mata dan seterusnya. Tapi yakin karena keyakinannya, maka umat Islam pada subuh hari, tengah malam, ibadah siang malam non-stop, karena mereka yakin keselamatan itu. Mereka yakin sepenuh hati. Dengan syahadatain, dengan mereka bersaksi, maka mereka yakin dengan sepenuh hati. Jadi kalau saya ditanya, apakah saudara Bang Suma yakin? Ya, saya yakin. Karena Al-Quran mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Apa itu? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasul. Saya kira hal ini tidak kami ragukan sebagai seorang muslim, dan bukan cuma Bang Suma, seluruh umat Islam yang belajar tentang Quran akan meyakini bahwa keselamatan yang didasarkan atas keimanan kepada Allah, tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Allah, itu adalah kunci keselamatan. Demikian. Terima kasih. Baik, mau ditanggapi Pak Pendeta Todi Maniku? Saya rasa tidak perlu tanggapi karena penjelasannya itu adalah iman dari seseorang. Ya, baik. Oke, silakan giliran Gurunda Zuma untuk bertanya ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Silakan Kanda. Baik. Ada hal menarik ya, saudara pendeta saya ini, di dalam pengakuan saudara bahwa keselamatan itu tidak berdasar terhadap perbuatan manusia, tetapi adalah anugerah. Kalau di Islam anugerah itu datang karena perbuatan yang nampak ikhlas untuk taat beribadah kepada pencipta. Ada hal yang menarik di situ, karena di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesus berbicara mengenai skala prioritas kehidupan kita setelah kematian. Di situ Yesus mengatakan, mereka yang telah berbuat baik, berarti ini pekerjaan, ini amalan baik. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi rupa-rupanya dalam konsep terakhir Yesus menawarkan hidup di dunia ini mau berbuat baik atau berbuat jahat. Ternyata amalan. Ini kita bangkit dari kubur. Amalan yang menjadi prioritas keselamatan. Yohanes 5 nomor 29. Keselamatan seseorang tergantung dari perbuatan berdasarkan dalil itu. Nah, apa yang menjadi pemahaman Pak Pendeta
yang saya hormati, sehingga ungkapan iman kepercayaan itu justru bertentangan dengan ritme pengajaran Yesus yang item-itemnya jelas dalam Yohanes 5 nomor 29, dan saya bisa membacakan beberapa data di dalam Bible di mana data-data itu justru keselamatan itu berdasarkan atas perbuatan. Kita diupah berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Yeremia 17 nomor 10, Yeremia 3 nomor 10, nomor 11, Amsal 24 nomor 12, Mazmur 62 nomor 12, dan juga Ayub 34 nomor 11, dan Matius 10 41 42. Kemudian belum lagi yang ada di kitab Wahyu. Kitab Wahyu pun menjelaskan bahwa manusia itu diselamatkan berdasarkan dengan perbuatan. Wahyu 22 nomor 12 sampai nomor 15. Kemudian Wahyu 2 nomor 23, Pengkhotbah 1 nomor 13 dan seterusnya. Nah, yang ingin saya dengarkan, kenapa konsep keselamatan di Kristen itu justru tidak berdasarkan atas perbuatan baik dan perbuatan buruk? Silakan. Silakan Pak Pendeta Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa orang yang mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu gratis, Efesus pasal 2 ayat 8, maka dia harus berbuah. Buahnya artinya dia harus berubah kehidupannya. Ada buah setelah dia percaya Yesus, Yohanes 3:16. Kemudian respon daripada rasa percaya kepadanya bahwa Yesus telah memberikan keselamatan secara cuma-cuma, maka dia harus menghasilkan buah. Buah itu perubahan hidup. Dulu dia suka jelekan orang, memfitnah, dia berubah tidak lagi memfitnah. Dulu dia suka mencuri, dia tidak lagi mencuri. Dulu dia jahat, kemudian dia berubah menjadi orang baik, tidak lagi melakukan kejahatan. Nah, itu respon. Jadi saya analogikan seperti ini, Bang. Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya saya kasih tiket gratis ya kepada Bang Juma ke Jakarta. Dan ada hotel gratis ya. Jadi tiket gratis, ini Bang Juma ada rezeki sedikit. Ini gambaran saja ya. Jadi Bang Juma jangan nagih. Oke, lanjut, sorry, bercanda. Jadi saya ini Bang ada sedikit rezeki, ini ada tiket gratis buat Abang ke Jakarta. Oke, jadi ini gratis. Lalu kemudian Abang dengan senang hati, makasih Abang Pendeta sudah begitu baik memberi saya tiket. Nah, setelah mendapatkan tiket gratis itu, maka tentu untuk Abang bisa nyampe ke surga, itu bukan lagi tugas saya. Sampai ke Jakarta bukan lagi tugas saya, harus nelpon Bang Juma, lihat dong tiketnya. Tapi Bang Juma sendiri akan memberi respon ketika menerima tiket, maka dia pasti akan membaca maskapai penerbangan apa, kemudian hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini respon dari karena telah mendapatkan keselamatan yang gratis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, maka tugas kita adalah mempelajari seperti tiket tadi. Kalau sekiranya Bang Juma menerima tiket, saking senangnya dapat tiket gratis, lalu dia nggak baca-baca, itu maskapai penerbangan apa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu saya yakin Bang Juma nggak akan sampai ke Jakarta dan tiket itu bisa hangus. Begitu. Jadi kira-kira penjelasan seperti itu, Bang. Perbuatan baik itu makanya Yesus bilang orang yang berbuat baik, dia ayat 29 tadi, orang yang berbuat baik, baca lagi. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang-orang yang tidak memberi respon terhadap keselamatan yang gratis dengan memperhatikan apa yang menjadi aturan di sana seperti gambaran tiket tadi, maka dia nggak akan pernah sampai ke Jakarta kalau tidak membaca. Kita jangankan terlambat hari, jam saja. Kalau kita misalnya jam 7 penerbangan, ya 2 jam sebelum jam penerbangan kita sudah ada di sana, check in dan sebagainya sehingga kita bisa sampai. Jadi kira-kira begitu penjelasannya. Terima kasih. Baik, silakan Bang Zuma kalau mau ditanggapin apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Rudi Maniku, silakan Bro. Ya, sedikit mohon izin ya, karena kalau saya tidak tanggapi ini artinya edukasi kita belum sempurna gitu kan ya.
Nah, jadi kalau saya dengarkan polanya tadi, polanya itu kembali kepada kaidah Islam. Bahwasanya berbuat baik, beramal soleh, dan beriman. Pak Pendeta mengatakan ketika melihat dari Yohanes 5 nomor 29, itu bagus. Saya terima penjelasan seperti itu. Artinya ketika orang itu sudah menerima tiketnya, maka dia harus taat kemudian mengikuti aturan ritme atau jadwal pesawat yang sampai terlambat. Nah, itu seirama dengan ucapan Yesus di dalam Lukas 11 nomor 28. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Orang yang berbahagia adalah orang yang bertekun mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Mentaati dalam bahasa Yunani pulasso itu artinya menjaga, merawat, mematuhi, mengikuti, mentaati. Nah, namun akan muncul permasalahan. Tadi di awal saya bertanya, apakah ke gereja itu ada perintah sampai ditaati harus setiap minggu ke gereja? Ternyata nggak ada. Artinya yang ditaati kemudian ini apa? Dikasih tiket, habis itu mentaati perintah Tuhan nggak? Ternyata itu kita tidak temukan. Mohon maaf nih, kami orang Islam ketika belajar Bible, kami tidak menemukan adanya ketaatan saudara-saudara Kristen saya kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus misalnya, atau yang diperintahkan oleh yang mengutus Yesus. Tapi kalau taat kepada Paulus memang saya akui. Nah, untuk itulah ketika keselamatan itu adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan, ya saya rasa itu tidak sinkron. Kalau Kristen ini mentaati perintah Tuhan dan menjaganya, pulasso, menjaga, mengikuti, mentaati, maka yang kami temukan itu bukan gereja di Indonesia yang banyak. Yang kami temukan itu adalah sinagoge atau mikdas. Dan kami tidak akan pernah melihat orang beribadah hari Minggu. Yang kami temukan adalah hari Sabtu. Dan tidak ada di Indonesia lagi orang yang makan babi. Tidak ada di Indonesia lagi orang yang tidak bersunat. Kalau mereka pula mentaati perintah Tuhan. Artinya ketika melihat pola itu, tiket hangus. Sudah disiapkan tiket tapi tidak ditaati jadwalnya, akhirnya ketinggalan pesawat. Saya kira begitu Pak Pendeta. Maaf. Silakan. Silakan Pak Pendeta Rudi. Ya, seperti itu. Jadi anugerah keselamatan itu tetap adalah dasar anugerah dari Tuhan. Nah, kembali ke soal ibadah minggu ya. Tidak ada perintah secara eksplisit dalam Alkitab bahwa ibadah hari Minggu. Kalau kita merujuk pada hari Sabat, itu aturan Taurat. Gitu, aturan Taurat. Nah, kita tidak mengikuti aturan Taurat tentang hari-hari gitu ya. Tentang hari-hari, karena ada hukum aturan-aturan Taurat yang kemudian dibatalkan oleh Yesus yang berhubungan dengan hari-hari. Sesuatu yang menyulitkan. Seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Nah, itu dibatalkan oleh Yesus supaya manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena bangsa Israel, ternyata dalam perjalanan hidup bangsa Israel pun tidak mampu menjalani hukum Taurat yang kaku dan keras seperti itu. Sehingga Yesus mesti memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Sehingga manusia bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi bukan berarti kemudian manusia itu karena dapat anugerah keselamatan lalu suka-suka hidup dalam dosa. Oh tidak, bisa, tidak. Dia hangus, tadi sudah saya jelaskan tiketnya hangus itu Bang. Kira-kira begitu Bang. Oke. Silakan mau dari saya lagi? Udah dari saya sudah cukup. Ya, apa yang saya bahasakan Pak Pendeta pun iakan tadi. Iya, silakan. Baik, kita masuk sesi ketiga Pak Pendeta. Kalau ada pertanyaan nanti diulik satu-satu aja, tiktokan aja. Biar anggap aja rumah sendiri Pak Pendeta ya. Jangan terlalu tegang Pak Pendeta. Ambil air putih, minum. Nanti ngobrol-ngobrol santai. Tiktokan itu kalau ada yang ditanyakan, nanti setelah ditanyakan ditanggapin lagi boleh. Ya minum air putih, tenang aja Pak Pendeta. Santai aja, nggak makan orang kok Bang Zuma ini. Nanti Bang Zuma juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ada lagi yang mau ditanyakan kali? Oke, ini ada sedikit kebingungan saya Bang. Mohon maaf ya, saya selalu sebelum bertanya minta maaf dulu Bang. Karena ketika kita bertanya soal Quran itu kan sensitif sekali Bang. Itu sensitif sekali sehingga ketika saya bertanya maka
saya perlu berhati-hati ya. Seandainya juga bisa dijawab boleh, kalau tidak juga boleh, nggak apa-apa ya, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang jika itu sudah menyangkut hal-hal yang paling sensitif. Nah, dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 9, kalimatnya seperti ini. Dan aku dalam kurung Muhammad tidak mengetahui apa yang akan terjadi atas diriku dan atas kalian. Nah, bisa diberikan pencerahan kenapa baginda Rasulullah mengatakan seperti itu di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Oke, terima kasih. Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul, telah diutus oleh Allah beberapa rasul setelahku. Jadi bukan hanya aku rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ya memang tidak tahu. Itu cerminan bahwa Nabi Muhammad ini yang mengajarkan tentang konsep Islam, yang mana Islam ini mengajarkan begitu kompleks aturan yang ada di dalamnya, menceritakan tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya terkait dengan ilmu kedokteran, tentang alam, biologis dan seterusnya. Tapi itu hanya batasan-batasan wahyu dari Allah. Mengenai tentang dirinya, dia tidak tahu apa yang akan Allah kerjakan terhadap dirinya, perbuatan terhadap dirinya. Kata Nabi Muhammad, aku ini hanya mengikuti. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Jadi aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya itu yang dia ucapkan, itu yang disampaikan. Dan aku hanya adalah pemberi peringatan dan yang menjelaskan. Jadi aku tidak tahu bahwa aku seperti ini, seperti ini. Enggak, itu adalah utusan, itu adalah urusan Allah. Begitu juga nabi-nabi sebelum aku. Nabi Musa tidak tahu seperti apa dia diperlakukan oleh Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dia tidak tahu. Makanya dia mengatakan, semoga kesejahteraan dilimpahkan padaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan dan dibangkitkan. Jadi pada rasul-rasul itu ada yang tahu. Mereka hanya mendapat petunjuk, mereka hanya mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Mereka tidak sombong bahwa saya ini begini, saya enggak. Nabi itu tidak seperti itu. Makanya dikatakan, kul ma kuntum bid'an minar rusul. Jadi aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku nggak tahu. Tetapi bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak mengetahui bahwa orang-orang kafir itu akan di neraka, orang-orang beriman itu akan di jannah dan seterusnya. Maksudnya ayat ini menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan karangannya dia. Itu murni adalah wahyu ilham dari Tuhan yang dia sampaikan. Apa yang disampaikan itu yang ku beritakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Jadi yang keluar dari lisanku itulah yang ku sampaikan. Dengarkan. Kalau misalnya Anda menolak, silakan. Anda terima, silakan. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Biarkan zaman, biarkan waktu, biarkan ilmu pengetahuan, biarkan perkembangan kemudian manusia menentukan apa yang kusampaikan itu benar atau salah. Itu maksudnya, Bang. Silakan. Silakan, mau ditanggapi Pak Pendeta? Iya, udah cukup, sudah pas, sudah bagus penjelasannya. Thank you. Giliran Bang Zuma, ada yang mau ditanyakan lagi ya Pak Pendeta, silakan. Ya, masih terkait dengan keselamatan, saya masih minta tentu kepada pendeta kita ya kan ya, tentang keselamatan ini. Artinya ketika kita umat Islam diterangkan di dalam Al-Quran seperti yang dipertanyakan oleh saudara kita tadi, apakah orang Yahudi, apakah orang Nasrani menjadi penebus? Ternyata di dalam kaidah Islam, ini kaidah Islam, kita manusia diciptakan oleh Allah dengan begitu adil.
Begitu kita diciptakan sebagai manusia, Allah telah menyiapkan kita dua tempat, surga neraka. Orang-orang Kristen dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Jadi mereka suci, itu mereka disiapkan surga neraka. Islam juga surga neraka. Jadi ketika orang ini mati dalam keadaan non-muslim, maka surganya kosong. Surganya kosong, maka diberikanlah surga itu kepada orang Islam yang masuk untuk mendapatkan berkali lipat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbihi jannatain. Mereka, barang siapa yang takut kepada Allah, mereka akan mendapatkan dua jannah, dua surga. Kenapa? Karena surga yang pertama yang sejatinya diisi oleh orang-orang saudara-saudara kita non-muslim, ternyata mereka tinggalkan menuju ke neraka. Begitu juga neraka itu diciptakan dua, masing-masing untuk orang. Likulli di'fun walaki la ta'lamun. Bagi mereka, kata Allah, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Karena sejatinya tadi neraka yang harusnya ditempati Bang Suma itu kosong. Maka neraka itu diberikan kepada penghuni yang sudah masuk ke dalam karena memilih itu. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada saudara saya, saudara Pak Pendeta ini, apa yang tertuang di dalam agama Kristen, khususnya di data nomor 7, di Matius 7 maksud saya, adanya kehendak Bapa yang harus dituruti menjadi poin utama untuk keselamatan, dan orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Bapa tetapi masuk ke dalam lingkaran pengikut Yesus, memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, rupa-rupanya itu adalah buah dari nabi palsu, yaitu mengaku mengikuti Yesus tapi tidak melakukan kehendak Bapa, memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan. Nah, sebagai seorang pendeta, bagaimana pendeta menjelaskan ini kepada jemaat? Karena sudah pasti bukan rahasia lagi, ini malah pengetahuan umum bahwasanya yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan tentu orang Kristen, tidak ada yang lain. Nah, bagaimana seorang pendeta bisa menyemangati jemaat yang jelas-jelas yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan itu adalah mereka, tetapi kenapa bisa masih bertahan di Kristen? Itu yang saya penasaran. Silakan, saudaraku pendeta. Oke. Keren. Pertanyaannya keren banget. Oke. Matius 7, mulai ayat yang ke-15. Topiknya adalah hal pengajaran yang sesat. Nah, ini sebenarnya kalau saya menjelaskan ini adalah intern ya, Bang Juma. Jadi ini intern Kristen, intern orang-orang percaya Yesus gitu. Bukan orang di luar Yesus. Saya baca dulu ayat-ayatnya ya, Bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka ini siapa? Ini orang-orang Kristen, Bang ya. Para pendeta yang sudah pendeta udah hebat ya, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah yang berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, saya jelaskan Bang ya. Orang-orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya, dia memanggil Yesus Tuhan, itu sah menurut ayat ini. Tetapi
kembali ke tadi, dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, banyak sekali ya aturan-aturan kehendak Tuhan yang perlu ditaati oleh setiap para pendeta, para umat-umat Kristen gitu. Jadi dia sudah Kristen, bahkan dia pendeta, tetapi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dia pendeta, khotbahnya bagus, orang-orang mendengar bahkan bertobat, tapi pulang di rumah seperti neraka di rumah. Itu padahal dalam Alkitab diajarkan bahwa suami itu harus mengasihi istrinya. Misalnya itu salah satu contoh. Dia sudah pendeta, melayaninya hebat, tetapi dia tidak pernah akur dengan tetangganya. Dalam Matius 22, Yesus bilang ketika ahli Taurat bertanya, hukum apa yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Jadi dia seorang Kristen yang baik, percaya pada Tuhan, rajin bergereja, rajin berdoa, tetapi sama tetangga aja nggak cocok dia. Tetangga lagi teriak-teriak minta tolong, dia lebih memilih urusan dia daripada menolong orang. Saya begini Bang Juma ya, dalam umat saya, di umat saya yang saya layani, karena saya seorang pendeta jemaat, saya bilang kepada mereka begini, kalau Anda mendapat tugas di gereja, karena kami di gereja ada tugas-tugas seperti worship leader, pemain musik, ya, penjemput tamu dalam ibadah. Nah, misalnya kamu bertugas hari Minggu ini adalah sebagai worship leader. Tapi pada saat kamu mau keluar dari rumah, tetanggamu itu teriak minta tolong, dia tidak punya kendaraan untuk ke rumah sakit, sementara kamu punya kendaraan. Saya mengajarkan mereka, kamu harus memilih menolong dia ketimbang datang ke gereja. Begitu. Oke, jadi orang-orang yang percaya Yesus tidak cukup menyebut Yesus Tuhan, tidak cukup saja percaya pada Yesus sebagai Tuhan, tapi diimbangi dengan hasil atau buah tadi, bagaimana dia merespon kebaikan Tuhan dengan melakukan kebaikan, terutama apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebab orang Kristen menggunakan lambang salib, itu bukan hanya sekedar karena Yesus mati di salib, tapi itu sebuah simbol bagaimana vertikal antara manusia dengan Tuhan baik, dan bagaimana horizontal antara sesama dengan baik. Nah, orang-orang yang mengutamakan kehebatannya dia dalam pelayanan kepada Tuhan, tapi mengabaikan hal-hal yang sepele seperti kasih kepada sesama, maka Tuhan buang dia dari sana. Contohnya dalam Matius pasal 25, ketika Yesus sedang berkata tentang pengadilan Kristus. Dalam waktu pengadilan, sang raja itu akan memisahkan kambing dari domba. Lalu sang raja berkata kepada domba, berbahagialah engkau, karena di saat aku lapar kamu beri aku makan, saat aku haus kau beri aku minum, saat aku orang asing kau beri aku tumpangan, saat aku sakit kamu melawat aku. Lalu orang-orang itu berkata, Tuhan, kapan engkau haus kami beri minum, kapan engkau orang asing lalu kami beri tumpangan? Lalu sang raja berkata, apapun yang engkau lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Oke, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi, Bang Zuma. Baik, Pak Pendeta, ya itu adalah konsep iman yang diajarkan seorang pendeta kepada jemaat. Tapi izinkan kami sebagai orang yang di luar daripada kepercayaan Kristen menilai dengan kriteria yang sangat sederhana, bahwasanya Matius 7 ini itu diawali dari Matius 5, bagaimana Yesus ketika melihat orang yang banyak berkumpul, kemudian Yesus naik ke atas bukit, lalu datanglah murid-muridnya kemudian, lalu Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada mereka konsep keberagamaan. Salah satu item yang diajarkan Yesus kemudian adalah waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka nyamar seperti domba, padahal mereka itu bukan domba tapi serigala. Jadi serigala ini nampak seperti murid-murid Yesus tapi bukan murid Yesus. Nah, murid Yesus Bani Israel
itu mereka melakukan kehendak Bapa sesuai dengan cerminan yang muncul di Matius 23 nomor 1, 2, 3. Lihat, kata Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi menurut Yesus, jangan ikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka cuma teori, tapi tidak mempraktekkan. Yang benar adalah berteori dan melakukan atau mempraktekkan. Karena praktek dari hukum Taurat itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, maka kami umat Islam yang belajar Bible itu adalah aplikasi dari firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi, baik nabi besar maupun nabi kecil yang mereka sebut dengan sebutan kitab Tanakh. Itu kehendak Bapaknya itu. Nah, setelah melihat Kristen juga mencerminkan pola yang sama. Apa itu? Sama-sama percaya kepada Yesus juga. Orang Yahudi percaya kepada Yesus, mereka mentaati firman Tuhan, yaitu kitab Tanakh. Orang Kristen percaya kepada Yesus, sayangnya tidak mengikuti kitab Tanakh. Jadi kehendak Bapaknya pada diri Kristen itu hilang. Maaf, ini pandangan saya nih, nanti Pak Pendeta luruskan kalau saya keliru. Lalu waspada kepada nabi palsu, artinya mereka yang bukan non-Yahudi mengatasnamakan pengikut Yesus, tetapi kecolongan karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, maka Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya di atas bukit. Mau lihat siapa mereka? Kata Yesus, lihatlah siapa di antara mereka di luar Yahudi ini yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Di luar Yahudi, lihat, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, orang di luar Yahudi sudah pasti tidak melakukan hukum Taurat. Dari buahnya, mereka ngaku-ngaku bagian daripada kita, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu Taurat, namun memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itulah serigala, itulah dombanya. Itulah serigala yang nyamar domba. Lalu, kalau saudara saya ini yang saya hormati mengatakan bahwasanya memang ada pendeta, ada oknum. Nah, kalau Pak Pendeta sudah berani mengucapkan ada pendeta, kata Yesusnya apa? Bukan oknumnya, bukan buahnya, bukan rantingnya, bukan cabangnya yang harus ditebang, tapi pohonnya. Siapa pohon ini? Nabinya. Nabinya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dengan demikian, pendeta seluruh. Misalnya nih, ada sebuah batang ditebang, ada buah busuk, ada yang masih bagus, dan ketika ditebang semuanya akan hancur. Maka pendeta-pendeta kalau sudah ditemukan ada yang tidak melakukan kehendak Bapa, bukan oknumnya doang, tetapi batangnya, kata Yesus, batangnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sekali lagi saya katakan, itu saya katakan sebagai seorang penggiat apologet yang mengkaji Bible. Ya, terlepas saudara Kristen saya mau percaya atau tidak, itu tanggapan saya sebagai seorang Muslim. Tidak mesti harus Anda percayai, tapi silakan Anda renungkan dan pelajari Bible itu dengan seksama. Karena ini adalah hal yang bercerita tentang rumah tangga Yesus dengan murid-muridnya. Bukan Kristen sebagai pemain di situ. Kristen hanya mengambil cerita itu masuk ke dalam gereja dan merasa bahwa Yesus sedang berbincang kepada mereka. Tidak, Yesusnya sedang berbicara dengan Bani Israel di atas bukit ketika orang-orang banyak lagi berkumpul. Jadi ini terjadi kepada Yesus, dan Yesus bercerita, berpesan kepada muridnya, waspada kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Karena yang disebut domba berdasarkan data Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah keturunan Yakub. Jadi kalau bukan keturunan Yakub, bukan domba. Tapi kalau bukan keturunan Yakub mengaku-ngaku pengikut Yesus, ya silakan disimpulkan sendiri. Saya berbicara sesuai data. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut dengan domba adalah Bani Yakub. Kristen apakah Bani Yakub? Silakan kita periksa silsilah kita masing-masing. Demikian, silakan. Baik. Sebelum ditanggapi oleh Pak Pendeta Rudi Maniku, saya sarankan ke Bang Zuma untuk tidak pergi ke India, Gurunda. Bang Zuma jangan ke India ya. Jangan ya. Nanti disembah Bang Zuma, disembah nanti. Bahaya. Oke, silakan Pak Pendeta Rudi Maniku ditanggapin mungkin.
Mute-nya belum dibuka, Pak Pendeta, mute-nya. Mute-nya belum dibuka. Pak Pendeta. Mute-nya. Mute, itu ke mute. Dibuka dulu mute-nya. Oke, lanjut. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Keren banget ya. Penjelasan dari Bang Juma ini. Memang luar biasa ya. Saya suka dengar. Karena memang ternyata mereka belajar sungguh-sungguh. Oke. Nah, yang ingin saya jelaskan lagi adalah bahwa tadi Abang bilang bahwa kalau ada rantingnya atau cabangnya yang rusak, maka pohonnya itu harus ditebang. Saya belum paham sekali yang dimaksud pohon itu apa. Apakah pohon itu Kristen atau Yahudi ya? Tapi tadi saya pikir Bang Juma berkata bahwa Matius 7 itu kepada Yahudi, tapi yang dituduh sebagai nabi palsu penyesat-penyesat itu adalah non-Yahudi yang kemudian mengaku Yesus tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, Bang Juma melakukan kehendak Bapa itu menurut kata Yesus itu kira-kira, supaya lebih spesifik, menurut Bang Juma melakukan kehendak Bapa itu yang kemudian tidak dilakukan oleh mereka itu kira-kira apa saja Bang? Supaya bisa lebih spesifik saya menjelaskannya. Baik, izin saya pertegas pertanyaannya. Jadi Pak Pendeta Rudi Maniku ini mempertanyakan soal pohon dan buah di dalam Matius 7:15 sampai 23 yang perikopnya hal pengajaran sesat. Dan apa tadi yang kedua Pak Pendeta Rudi Maniku? Sorry. Apa namanya? Saya jadi lupa lagi. Oke, silakan Bang Zuma, langsung aja. Mungkin udah dicatat sama Bang Zuma, silakan. Iya, sekali lagi saya katakan bahwasanya Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Minta kepada muridnya agar waspada kepada serigala yang datang kepada mereka nyamar domba. Dari buahnya, kata Yesus, dapat kamu melihat mereka. Mereka bukan Bani Israel, tetapi mengaku pengikutku. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Kan begitu? Nah, artinya kalau kita sederhanakan ini, siapa yang datang kepada murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus pada zaman itu, yang tidak melakukan kehendak Bapa? Bagaimana dengan Paulus? Kehendak Bapa itu adalah Ulangan 4, Ulangan 6. Ajarkan kepada anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat ini bla 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 dan seterusnya. Itu hukum Taurat. Maka Yesus juga mengatakan dalam Matius 19, apa yang harus aku lakukan wahai guru supaya aku bisa selamat hidup kekal? Yesus mengatakan, apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, apa yang diinginkan oleh Bapa dalam hukum Taurat, lakukan, kata Yesus. Kata murid, kata orang tersebut, pemuda kaya ini, itu semua sudah aku lakukan. Kata Yesusnya, kurang satu kalau begitu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Itu kehendak Bapa. Sedangkan ketika, mohon maaf nih, saya nyebut merek, ketika Paulus datang, justru membatalkan, menghilangkan semua perintah Tuhan. Malah dia mengatakan begini, di Galatia 2:21, kalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Jadi yang tidak melakukan kehendak Bapa, ya yang saya sederhanakan, mereka yang memegang kitab ini, kitab Tanaknya Yahudi, tapi tidak menjalankan. Mereka hanya menjalankan 13 buku dari Paulus. Ini tidak dijalankan. Tidak melaksanakan kehendak Bapa, tetapi memakai nama Yesus. Karena itu adalah satu pesan yang sangat luar biasa. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Bayangkan kalau seorang ustadz nih bertanya kepada muridnya, waspadalah kepada orang-orang kafir yang datang kepadamu menyamar seperti umat Islam. Mereka pakai kopiah, mereka pakai sejadah, mereka pakai mukena, mereka pakai tasbih, mereka pakai baju koko, mereka pegang Quran. Waspada. Tapi mereka pegang Quran namun tidak menjalankan isi Quran. Hanya dijadikan sebagai simbol.
Ini pesan sederhananya. Penilaian saya lagi-lagi ini penilaian dari seorang Muslim, bukan sebagai pemegang kitabnya Kristen. Saya hargai. Silakan Pak. Izin Bang Zuma, poin pohon dan buah tadi, Gurunda, itu pertanyaan Pak Pendeta Rudi Maniku juga. Pohon itu adalah Nabi Paulus, buah itu adalah Kristen. Itu sederhananya. Karena maaf, umat Islam, Hindu, Buddha, ateis tidak memanggil Yesus Tuhan. Di luar Yahudi yang memanggil dan mempraktekkan itu, mohon maaf nih sekali lagi, hanya saudara-saudara saya yang saya kasihi, Kristen. Sekte apapun itu. Oke, gimana Pak Pendeta Rudi Maniku? Keren. Iya, silakan. Bentar. Bang Zuma lagi mungkin silakan, ada pertanyaan ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Silakan. Gurunda. Saya rasa kita izinkan aja Pak Pendeta untuk saya kan tadi minta bagaimana seorang pendeta sebagai tokoh, sebagai gembala untuk menggembalakan jemaat untuk keluar dari pola ini karena ini berat. Kalau dikatakan bahwa memang ada pendeta, tapi Yesusnya menggariskan pohon yang harus ditebang. Bukan rantingnya atau buahnya yang harus dipilah-pilah, bukan. Tapi betul-betul pohonnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Silakan. Jangan kita tanya dulu Pak Pendeta kita, silakan. Silakan Pak Pendeta. Keren banget ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ajaran Paulus tidak pernah bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang pertama ya. Tapi kalau abang memiliki pendapat seperti itu sah-sah saja ya. Karena abang bukan Nasrani, bukan Kristen. Jadi kita tidak keberatan ya. Karena setiap orang punya perspektif yang berbeda ya. Karena saat kita membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam maka tidak susah untuk nyambung. Saat saya orang Kristen membaca Quran menggunakan perspektif Kristen maka tidak akan nyambung. Nah, jadi kehendak Bapak itu tadi kata Bang Zuma apa tadi, mengasihi Bang? Gimana Bang? Coba ulang. Ada tadi Cita minta. Bentar saya kurang kopi tadi. NPWP-nya kapan akad? Ya, melakukan hukum Taurat Pak Pendeta, itu poinnya yang ditampilkan Bang Zuma tadi. Kehendak Bapa di sorga itu patuh dan taat terhadap perintah hukum Taurat. Oke, saya jelaskan ya. Tadi ada Bang Zuma kasih perumpamaan seorang muda yang kaya. Iya, Matius 19 Bang. Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus bilang kepada anak muda itu, lakukan Taurat. Dia bilang, oh sudah saya buat dari kecil. Tapi kalau kau mau sempurna, satu lagi, jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Itu yang disampaikan Bang Zuma tadi. Lalu Bang Zuma bilang bahwa ini yang tidak dilakukan oleh Paulus dan orang Kristen. Maksud abang tadi yang tidak dilakukan adalah membantu orang miskin atau bagaimana Bang? Jadi gini, saudara, ketika kemudian Yesus di Lukas 11:28 tadi kan saya mengatakan di situ ada kata mentaati. Jadi yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaati. Kan gitu. Artinya satu poin aja dulu. Apa firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah apa yang diterima Yesus. Ini kita skala prioritas Yesus aja dulu kan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau di situ adalah Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut Yesus itu harus dikenal sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Lagi-lagi Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Kehendak Bapa pun menyatakan hal yang sama. Bahwasanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, berarti percaya kepada Yesus, akan hidup, dan yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Nah, Yesusnya mengajarkan dirinya sebagai apa? Ternyata mengajarkan dirinya sebagai utusan. Bukti rangkumannya. Kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saya sebagai jemaat Bapa,
kesaksian Bapak di mimbar tentang keselamatan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus ini dan ini, saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya sekedar pendeta. Maaf, bukan saya merendahkan, tapi ini ucapan Yesus. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Dia katakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan hari ini, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, ini perlu kita cermati. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu adalah mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin topan menjadi redup, reda dan seterusnya. Air menjadi anggur dan seterusnya. Pekerjaan ini bukan membuktikan dia Tuhan, tapi membuktikan dia utusan Tuhan. Bergeser nilai itu ketika di meja atau di mimbar gereja. Itu adalah nilai-nilai sisi keilahian. Sehingga Yesus dikatakan memiliki sisi keilahian, 100% Tuhan, 100% manusia. Pada mana dia manusia? Pada saat dia mati. Pada mana dia Tuhan? Pada saat dia bermujizat. Padahal kata Yesus, mujizat-mujizat yang kulakukan justru mujizat itu yang bersaksi. Jadi mujizatnya, pekerjaannya bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Jadi kehendak Bapaknya, ya harus mengimani Yesus utusannya ini sebagai utusan, jangan yang lain. Itu kehendak Bapa. Makanya dikatakan Bang, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk membuat sesuatu yang sifatnya menjerat. Diterjemahkan begini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus tanda koma Tuhan. Padahal dalam konsep bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca koma. Jadi harusnya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Coba kita lihat, yang saya katakan ini bisa nggak kita sambungkan dengan pengakuan di dalam Kisah Para Rasul. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini kan perkataan Petrus nih. Ini murid nih yang berbicara. Bukan Bang Suma, tapi murid yang berbicara. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Orang-orang Israel harus tahu. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak mau tahu ya juga nggak apa-apa, kan yang disuruh di situ adalah orang Israel. Orang Israel harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan adalah Yesus, seorang manusia dari kota Nazaret, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Berarti betul kata Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus mengatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan yang aku lakukan itu bukti bahwa aku ini adalah utusan, bukan bukti bahwa aku ini adalah Tuhan. Pembenaran tersebut dibenarkan juga oleh Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 tersebut. Petrus mengatakan orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret yang telah ditentukan. Berarti Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai wadah untuk Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan seorang utusan, yaitu Yesus. Makanya benar saja Yohanes 5 nomor 30 Yesus mengatakan, wah keren kali itu. Tapi faktanya dia sakti. Ternyata kesaktiannya hanya untuk bukti bahwa dia adalah utusan Sang Maha Dahsyat pencipta langit dan bumi. Sekira begitu Bang. Makasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi saya tanya tentang perumpamaan anak muda tadi yang abang angkat tadi. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kita jelaskan lagi. Ya, nggak apa-apa. Udah bagus tadi. Begini Bang. Yesus adalah utusan. Itu benar. Setuju saya. Memang Alkitab mengatakan dia utusan. Dan selama dia hidup dalam tubuhnya menggunakan media, dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbicara atas diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku,
Itu benar, kata Alkitab seperti itu. Kemudian dalam Yohanes 17:3, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka telah mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang kau utus. Oke, itu benar. Tetapi, tadi seperti tadi saya bilang, abang membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam. Sehingga abang berpikir bahwa Allah yang tertulis dalam kitab perjanjian baru, yang selalu disebut dengan Bapa oleh Yesus, merujuk kepada Allah SWT. Ini saya sudah pernah sampaikan pada saat kita diskusi dulu ya. Jadi Yohanes 17:3, dan semua yang Yesus katakan tentang Bapa itu tidak merujuk kepada Allah SWT. Itu menuju kepada YHWH, YHWH atau Yahweh atau Adonai atau Hasem. Seperti itu. Jadi Yesus konsisten karena dia utusan. Dia firman menjadi manusia, menggunakan tubuh untuk dilahirkan menjadi manusia. Nah, dia tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan sembahlah aku. Karena sebagai fisik menggunakan tubuh manusia, Tuhan tidak mau manusia menyembah manusia. Begitu. Jadi dia selalu bilang utusan. Benar, semua yang dikatakan oleh abang benar. Cuma yang keliru karena itu perspektif adalah abang mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Begitu. Nah, itu perspektif. Dan kita juga nggak menyalahkan ya, karena itu perspektif ya. Jadi kita sah-sah saja orang memberikan pendapat tentang bagaimana dia mengerti ayat itu. Jadi Yesus itu selalu dia berkata saya utusan, benar sekali. Bahkan ada begitu banyak dalam perjanjian baru disebut dia utusan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak menyebut, dia bukan utusan lagi. Begitu. Ini yang pertama. Jadi Paulus dengan Yesus itu tidak pernah bertentangan. Paulus justru mengajarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah, tapi kemudian kawan-kawan melihat aturan Taurat seperti sunat, hari-hari raya, ibadah hari Sabtu dan sebagainya sebagai sebuah tolak ukur. Tidak demikian. Mengapa kemudian Yesus berkata bahwa aku datang bukan meniadakan Taurat tapi menggenapinya? Karena Yesus itu adalah kegenapan dari nubuat-nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Gitu. Yang dia maksud aku datang bukan membatalkan tapi menggenapinya. Kehadiran dia adalah penggenapan dari, makanya kami menyebut Perjanjian Lama itu adalah bayangan dan penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Jadi apapun yang diajarkan oleh Yesus, seperti ayat yang paling favorit selalu dikutip oleh Bang Juma, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Benar sekali. Dan semua mujizat yang dia buat itu menunjukkan bahwa dia adalah utusan. Benar sekali. Gitu, benar sekali. Karena dia masih hidup dalam tubuh, masih menggunakan media manusia. Sehingga dia tidak minta disembah. Tapi setelah dia mati dan bangkit, dia adalah Tuhan yang sejati. Begitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ada hal yang menarik ketika saudara saya ini yang saya hormati mencoba untuk membedakan antara Tuhan yang datang kepada Bani Israel dalam cakupan yang ungkapan saya ini termasuk Yesus dengan Allah yang kami sembah. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31 dan 32. Di situ diceritakan Musa heran tentang penglihatan itu dan Musa kemudian pergi untuk melihatnya di dekatnya dan di situ beliau kemudian setelah mendekat datang suara Tuhan kepadanya. Lalu suara itu berkata kepadanya, akulah Tuhan nenek moyangmu, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Maka gemetarlah Musa dan Musa tidak berani lagi melihatnya. Itu pengakuan di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 31. Di dalam Al-Quran, dalam surat Thaha, diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya ya Musa. Jadi bagaimana mungkin ada dua Tuhan yang datang kepada satu Musa? Kisah Para Rasul 7, 31, 32.
Maka ketika Musa mendatangi tempat itu, dia dipanggil, ya Musa. Sama tadi di Kisah Para Rasul 7 nomor 31 32. Ya Musa, inni ana rabbuk fakhala'na 'alaik innaka bil walidal muqaddasi tua. Kata Quran. Jadi bagaimana mungkin ketika dia mengatakan sungguh aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, katanya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Jadi Tuhan saya datang kepada Nabi Musa, Kisah Para Rasul juga ada Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi Tuhannya Bani Israel datang kepada Nabi Musa, Tuhannya umat Islam datang kepada Nabi Musa. Yang satu Tuhannya Kristen, anaknya Maria, tak ada ceritanya datang kepada Nabi Musa. Ini yang saya cari dari dulu. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu saya tidak pernah menemukan ada Yesus datang kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Tapi Tuhanku datang, Tuhannya Yahudi datang. Dan apesnya yang menceritakan itu Perjanjian Baru. Jadi ya itu hanya penolakan saja kepada kami umat Islam. Karena saya tahu, jangankan Tuhannya umat Islam, Tuhannya Yesus pun ditolak oleh saudara-saudara kami Kristen. Apa buktinya Tuhannya Yahudi ditolak oleh saudara-saudara Kristen? Ketika Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yesaya 43 kemudian diterangkan nomor 10 bahwa engkaulah saksi-saksiku, tiada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tiada Tuhan dibentuk sebelumku dan setelahku. Lalu kemudian dikatakan Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, bukan manusia, dan seterusnya. Lalu Ulangan 32:39, akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Semua itu ditolak. Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga aku sama. Itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena Yesus mau dikemanakan kalau semuanya itu bisa diterima. Maka konsep yang diadakan kemudian sebenarnya bukan Yohanes 1 nomor 1. Yang harus dikemukakan oleh gereja itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Bahwa Theos, dewa, itu nusul ke muka bumi, tidak mempertahankan kedewaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjelma menjadi manusia. Nah, pola ini tidak dianut oleh Tuhannya Yahudi. Begitu juga Tuhannya umat Islam. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang disembah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu tidak serupa dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Saya kira begitu, saudara. Jadi kita kembali kepada tema kita. Bagaimana seorang pendeta yang saya hormati ini bisa menjelaskan. Saya belum mendapat poinnya tadi. Ketika ada yang nyamar seperti domba, tapi ternyata bukan domba, artinya nyamar seperti Yahudi tapi bukan Yahudi. Lalu kemudian membawa-bawa kitabnya orang Yahudi tapi tidak mempraktekannya. Dan saya bisa buktikan kalau ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu laksana langit dan bumi. Contoh misalnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Begitu juga dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Tetapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu sangat-sangat bertentangan sekali. Saya kira begitu, Saudara Pak Pendeta. Silakan. Ditanggapi Pak Pendeta. Mute-nya dibuka, mikrofonnya dibuka Pak Pendeta. Oke. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi perspektif ya. Sesungguhnya ketika kita mencoba memperhatikan dan menggali sampai dalam sumber Tuhan itu, maka Tuhan sesembahan Muslim itu tidak sama dengan Tuhan sesembahan orang Yahudi dan orang Kristen. Karena Tuhan sesembahan orang Yahudi terdiri dari 4 huruf mati, yaitu Yod He Waw He, yang kemudian dieja menjadi Yahweh atau Yehuwa, dan orang Yahudi menyebutnya dengan Hashem atau Adonai. Seperti itu. Jadi ketika ada ayat
ayat-ayat dalam yang dikutip oleh abang tadi tentang aku bukanlah manusia sehingga aku berdusta, bukan anak manusia sehingga aku menyesal dan sebagainya, itu tidak merujuk, tidak menentang kedatangan Yesus sebagai anak manusia. Itu tidak bertabrakan di sana karena pengertiannya itu berbeda, konteksnya berbeda gitu. Ketika Bileam disewa oleh Balak untuk mengutuk Israel, maka Bileam berkata, aku tidak dapat berkata dari diriku sendiri. Kemudian Tuhan berpesan kepada Bileam untuk menyampaikan itu. Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Bileam menjelaskan kepada Balak bahwa Tuhan itu nggak sama dengan manusia. Manusia kan suka bohong, suka ingkar, tapi Tuhan tidak demikian. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus sebagai anak manusia. Itu yang pertama. Jadi konteks-konteks perjanjian lama yang dikutip oleh abang tadi tidak bertabrakan dengan, ada yang tidak bertabrakan dan tidak ada hubungannya ya, karena konteksnya berbeda. Kemudian yang kedua seperti Paulus ya, Yesus berkata tidak ada selama langit dan bumi masih ada, tak ada satupun ya, saya baca ya. Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Jadi Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Itu kata menggenapi yang diterjemahkan dari kata plero dalam bahasa Yunani, memenuhi atau melengkapi atau membawa kepada tujuan akhir, gitu ya. Jadi Yesus tidak berbicara tentang hukum-hukum Taurat yang kemudian sebagai hukum yang baku dan kaku itu untuk terus dilakukan oleh manusia. Karena kalau Yesus itu, makanya Paulus bilang, kalau hukum Taurat masih berlaku, maka kematian Yesus tidak berlaku, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus itu datang memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Kalau kita ketelusuri dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak ada satupun yang mampu, kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb ya. Selain daripada itu mereka selalu berontak pada Tuhan. Musa pun sampai dimurka Tuhan karena dia begitu marah kepada bangsa Israel karena kelakuan mereka. Jadi kalau hukum Taurat itu diterapkan secara utuh, maka tidak ada manusia yang bisa sanggup melaksanakannya. Karena hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Dan itu ada di Quran. Kemarin ada teman naik baru kasih tahu, saya baru tahu bahwa itu ada di Quran ya, cuma ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Nah, jadi untuk itulah makanya mesti ada pengantara, yaitu Yesus. Datang firman yang menjadi manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang Bapa di surga, tentang Yahweh, bukan tentang Allah SWT, Bang. Enggak, bukan. Karena dalam Alkitab kita tidak mengenal Allah SWT. Yang ada Allah itu terjemahan dari Elohim dan Theos tadi gitu. Jadi kalau abang bilang bahwa Tuhan mengajarkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keliru sekali, Bang. Tidak ada rujukan dalam ayat. Itu hanya perspektif saja. Jadi karena itu perspektif, maka kita tidak membantah ya. Kita hanya meluruskan saja apa yang dikatakan oleh abang tentang Allah SWT dan tentang Tuhan sesembahan orang Yahudi. Itu Yesus dalam bahasa Ibrani Yesua. Yesua itu nama Yahweh sang penyelamat. Jadi Ye itu Yehua atau Yahweh, Sua itu penyelamat. Jadi Yesus datang dengan misi baru dan nama baru. Itu sebabnya dalam perjanjian baru tidak menggunakan kata Yahweh, karena dia sudah datang dengan nama baru, yaitu Yesua, Mesia atau Yesus Kristus, sang juru selamat manusia. Jadi Yahweh itu dengan Allah itu tidak sama, berbeda. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman di TikTok bahwa saya menghormati teman-teman Muslim. Kitab sucinya Quran memiliki wibah ilahi, otoritas dan wibah ilahi sesuai dengan penganutnya. Saya juga menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan sesembahan orang Muslim. Begitu. Tetapi itu berbeda dengan sesembahan kami. Ada juga yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah menurut Pak Pendeta tentang Nabi kami, Baginda Rasulullah? Saya berkata, sebagai seorang pribadi, saya menghormati beliau. Dia adalah orang hebat, Nabi yang hebat, sehingga melalui beliau Islam menjadi agama besar kedua di dunia. Tetapi sebagai seorang pendeta, kita tidak bisa menerima kenabian
Karena dalam Alkitab, nabi-nabi itu adalah keturunan dari Ishak. Tetapi sebagai seorang manusia, maka saya menghormati itu. Begitu. Makanya di tema-tema saya dalam live saya tentang kayak tadi Ismail versus Ismail, Abraham versus Ibrahim, Daud versus Daud, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa saya mengatakan beda? Karena data di Quran dengan data di Alkitab itu berbeda. Sehingga diskusi ini hanya tujuannya adalah memperkenalkan konsep keselamatan Kristen dan konsep keselamatan Islam. Begitu. Dan kita tidak menyerang atau mencari siapa yang paling benar, karena ini diskusi. Gitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Jadi Kristen dimenangkan di sini. Kenapa teman-teman di Kristen dimenangkan? Karena Kristen memakai kitabnya orang Yahudi, meskipun sebenarnya tidak ada legalitas, tidak ada validasi. Jadi ketika orang Kristen ya leluasa menggunakan kitabnya Yahudi, mengatakan Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya, ya itu dimenangkan di situ. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya antara Kristen dan kitabnya Yahudi tersebut. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta sebelum masuk ke tema. Di dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, ternyata Tuhannya Yahudi itu disebut sebagai Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maha Suci Maha Tinggi itu di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa Ta'ala atau disingkat dengan SWT. Yesaya 5 Tuhannya berapa, Kristen nomor 16, Pak. Kemudian ketika berbicara mengenai sifat-sifat atau gelar-gelar di dalam Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu sifatnya sama seperti sifat yang melekat pada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Bukan maksud saya ingin menyamakan, enggak. Bukan. Tuhan kami adalah Allah. Itu tidak ada kemudian yang bisa merubah itu. Di Islam dikenal Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah yang kemudian melekat juga pada sifat-sifat Tuhan yang ada pada orang-orang Yahudi. El-Gibor, El-Olam, El-Roy, El-Lion, dan seterusnya. Sar-Salim, dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah ini Theos. Theos yang disembah oleh orang Kristen ini kalau kita masukkan ke dalam sifat Tuhannya orang Yahudi itu jatuhnya kemana dia? Ini yang sudah lama saya penasaran. Apakah dia jatuhnya di El-Elyon, Sabaoth, El-Gibor, El-Olam, atau Erohi, atau Shalom, atau Emkades, atau jatuhnya kemana Theos ini? Karena Theos ini artinya dewa. Kalau berbicara mengenai dewa, di pemahaman orang-orang Yahudi, ya itu sangat jauh dengan Tuhannya orang Yahudi itu, karena nggak ada konsep itu. Justru yang ada dalam Islam itu berkesesuaian dengan apa yang muncul di sana. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Jabbaru, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, As-Salam. Kok justru mirip gitu loh. Lagian kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Nabi Abraham itu menyembah kepada ilahu wahid, Tuhan yang satu, yang yaitu Allah. Tapi lagi-lagi Al-Quran, kami tidak sedang mengklaim, cuman kami temukan itu adanya narasi itu muncul di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, ini yang saya katakan Kristen dimenangkan karena menggunakan dua kitab dari agama Yahudi dipakainya, sehingga ketika mereka ingin menggunakan perjanjian baru saja untuk menghadapi Al-Quran atau menghadapi Islam, saya rasa nggak sanggup. Karena Bible perjanjian barunya Kristen tanpa perjanjian lama seibarat kendaraan yang tak ada rodanya, setirnya pun tak ada, ya cuman ada boxnya saja, tapi tidak ada roda empat-empatnya. Nah, jadi sekali lagi yang saya pertanyakan tadi, bagaimana pandangan seorang pendeta menjelaskan Matius 7, karena ini berbicara mengenai konsep keselamatan terkait dengan serigala yang nyamar domba tadi, kehendak Bapa tadi, lalu kemudian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan tadi, itu anak Kristen. Lalu ketika pendeta mengatakan memang ada pendeta tapi batangnya yang harus ditebang, sumber pengajarannya maksudnya, alias nabi. Nabi itu adalah pemimpi.
Nabi itu yang merasa menerima wahyu. Nah, nabinya Kristen kalau berdasar itu ya Paulus dan mendapatkan wahyu 13 kitab. Roma, Filipi dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Artinya kalau memang ditemukan buah-buah di luar Yahudi, bukan Yahudi memanggil Yesus Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan, maka nabinya yang harus ditebas untuk dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Saya kira begitu, Saudara Pendeta Rudi. Lanjutkan. Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi sebagai seorang pendeta mengajarkan firman berdasarkan perspektif Kristen itu sudah tepat. Tidak ada yang keliru ya. Iman Kristen sudah seperti itu. Jadi Paulus itu bukan orang Kristen tidak mengikuti Paulus. Begitu. Orang Kristen itu mengikuti Yesus. Dan ajaran Paulus adalah ajaran Yesus itu sendiri. Cuma karena perspektif tadi ya. Jadi perspektif dari abang-abang melihat Paulus itu bertentangan dengan Yesus, padahal sesungguhnya tidak demikian. Gitu. Jadi dan kembali ke tadi bahwa Tuhan sesembahan orang Yahudi, orang Kristen itu tidak, orang Kristen itu perjanjian baru itu adalah pernyataan dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu bayangan dan kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru, perjanjian lama itu sebuah satu kitab yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Jadi bukan kami menggunakan kitab Yahudi, tapi dua kitab itu memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Theos tadi kata abang, kalau saya belum tahu apa itu Theos kata abang. Theos itu sama dengan Elohim dalam perjanjian lama. Theos dalam PB, Elohim dalam perjanjian lama. Nah kalau kita merujuk dari bahasa abang bilang Theos itu dewa, Elohim juga itu diadopsi dari dewa Kanaan. Kata El itu adalah sesembahan orang Kanaan. El, Eloah, Elohai, Elohim. Begitu. Jadi itu adopsi. Orang Yahudi mengadopsi Elohim itu dari sesembahan orang Kanaan. Sehingga menjadi El, Eloah, Elohai, Elohim. Nah, Theos itu adalah Elohim. Cuma dalam bahasa Yunani menggunakan Theos. Dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Gitu. Jadi kalau bilang pohonnya adalah Paulus sebagai mengaku-ngaku Yahudi, dia asli orang Yahudi, keturunan Lewi, bukan Lewi. Dia asli orang Yahudi, orang Farisi gitu. Jadi dia orang Yahudi, orang Farisi yang kemudian bertobat. Dulunya dia penganiaya Kristen, kemudian dia bertobat dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi Paulus itu bukan sebuah pohon yang kemudian dikatakan nabi palsu dalam Matius pasal 7, itu keliru. Tapi lagi-lagi perspektif. Ya. Jadi setiap orang berhak untuk memberikan pendapat. Tetapi yang menentukan kebenarannya adalah mereka sang pemilik Alkitab. Seperti itu. Yes. Oke, lanjut. Ya, mute-nya dibuka dulu, Gurunda. Bang Zuma, mute-nya. Iya, baik. Ya, Alhamdulillah kalau ternyata El juga itu adalah dewa, Theos juga ada dewa, ya lengkap lah. Makanya saya katakan tadi, saya tidak ingin meniru-niru itu. Tuhan saya adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, gitu ya. Amin, amin. Terus kemudian ketika pendeta mengatakan tidak bisa dipisahkan, sayangnya itu tidak ada validasi. Penggunaan kitabnya Yahudi ke Kristen itu tidak ada validasinya. Kenapa? Karena terbatas oleh pengakuan Tuhan sendiri dalam Mazmur 147 data 19 data 20. Firman yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Yakub. Terus kemudian diterangkan juga di dalam Yeremia 31, 31, 33, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Dan tidak ada hukum kitab Tanak itu diwahyukan untuk bangsa asing. Itu nggak ada. Tidak ada datanya. Ini bermula dari sejarah yang panjang. Ketika Kaisar Ptolemy II meminta kepada beberapa rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Mesir, Alexandria.
karena mereka sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Maka kitab Tanakh itu, Taurat ini diterjemahkan kemudian oleh rabi-rabi ini untuk orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir, Alexandria. Jadi bukan untuk orang Kristen, bukan untuk Roma. Nah, saya kira begitu Pak Pendeta. Nah, lagi-lagi ketika berbicara mengenai konsep keselamatan tadi, kalau Pak Pendeta kemudian mengatakan itu tidak bercerita tentang pohon, sayangnya di situ bercerita pohon. Cerita pohon itu jelas sekali diceritakan di sana. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai pohon yang baik, tidak mungkin membuahkan pohon yang tidak baik, buah yang tidak baik. Jadi di situ Yesus mensinkronkan pohon baik, hasilnya baik. Yes. Pohon yang buruk, buahnya buruk. Ternyata buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan. Di luar Yahudi yang tidak melakukan kehendak Bapa memanggil aku Tuhan berasal dari pohon yang tidak baik. Maka pohonnya harus ditebang. Siapa pohon dari kekristenan ini? Ya Paulus, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan seluruh makanan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disetarakan dengan Elohim. Tidak pernah mengajarkan dirinya diutus untuk non-Yahudi. Jadi pohonnya ini jelas adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada Bani Israel. Jadi ya silakan aja kalau saudara saya ini mengatakan itu perspektif sebagai seorang Muslim, saya katakan ya itu juga adalah perspektif seorang Kristen terhadap klaimnya kepada orang Yahudi yang bernama Yesus. Karena Yesus itu pengikutnya hanya orang-orang Yahudi saja, bukan non-Yahudi. Ketika ada orang non-Yahudi datang kepada Yesus di Matius 15 itu justru dikatakan Yesus sebagai, mohon maaf, sebagai guguk. Padahal sudah bertemu langsung, beriman kepadanya. Tapi tetap aja disebut guguk. Jadi kalau itu aja disebut guguk, bagaimana dengan orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya? Lalu kemudian kembali yang tadi, yang memanggil Yesus Tuhan itu di luar Yahudi, di Kristen tak ada yang lain. Tidak ada Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Komplotan Kristen inilah yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Maka pohonnya yang harus ditebang. Karena yang mengajarkan Kristen Paulus, bukan Yesus. Kalau Kristen ini adalah pohonnya Yesus, maka sudah pasti orang Kristen tak ada. Yang ada hanya Yudaism. Seperti itu, Bang. Ya, lagi-lagi itu perspektif, Bang. Perspektif. Gitu. Karena Paulus itu dia seorang, kalau digambarkan pohon itu pohon yang baik. Gitu. Karena ternyata penduduk dunia itu orang Kristen itu 2,7 miliar, di atas dari Muslim. Itu. Kalau dia pohon yang jahat, pohon yang buruk, hasilnya buruk. Ternyata tidak buruk, Bang. Hasilnya baik. Ya. Jadi perspektif, nggak ada masalah. Kita tidak persoalkan itu, karena itu perspektif. Oke. Jumlah banyak, ya kuantitas itu tidak mencerminkan baik, tapi yang mencerminkan baik itu ada kualitasnya. Kalau jumlah banyak itu ditegaskan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, ketika murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun bertemu dengan Yesus dan Yesus ditanyai oleh gurunya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman ini? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu ya justru dicurigai bahwa mereka inilah penyesat-penyesat itu. Ya, oke, itu perspektif, Bang. Karena kalau kita menggali ini tentang nabi palsu, itu lain lagi perspektif Kristen, Bang. Cuma saya tidak akan menyebut dan saya tidak akan mengurus soal itu. Yang pasti itu perspektif yang Abang katakan, perspektif. Karena Paulus itu sukses, dia memberitakan Injil, kemudian banyak orang bertobat, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang percaya kepadanya.
Bukan, sekali lagi Kristen bukan pengikut Paulus. Dan Paulus tidak pernah mendirikan Kristen. Begitu. Tapi Kristen adalah pengikut Kristus. Gitu. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai Kristen pengikut Kristus, saya mengiyakan. Betul, Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Karena menurut Paulus ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Di mana Yesus mengatakan ada Yesus lain? Yang tadi Matius 24 itu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya kalau Kristen ini pengikut Kristus, sedangkan Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel, polanya adalah kitab Tanakh, maka Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Karena mereka bukan Bani Israel dan polanya bukan kitab Tanakh. Yesus mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Nah, Kristen dari Antioquia menyebar sampai ke seluruh bumi itu membawa nama Yesus. Yesus dibawa-bawa dan orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau Kristen Yesus Kristus. Penyesat itu membawa-bawa nama Yesus Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Hindu tidak membawa Yesus Kristus, orang Buddha tidak membawa Yesus Kristus, orang ateis tidak membawa Yesus Kristus. Hanya Kristen yang menjajakan Yesus Kristus ke seluruh penjuru bumi. Ingat, Matius 24 nomor 3 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Kristen memakai namanya Yesus dan berkata akulah Kristus. Kristen mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, pertanyaannya siapa mereka ini? Yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa orang banyak itu, Bang? Silakan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi Bang, olah Abang membaca Alkitab itu saya selalu bilang menggunakan perspektif. Kenapa? Karena Abang membenturkan antara Yesus dengan Paulus. Nah, kalau pengikut Kristus, Kristus cuma satu. Kalau ada dua, berarti yang satu palsu. Nah, Kristus yang dimaksud adalah Yesus yang diurapi. Kristus atau Mesias artinya Yesus yang diurapi. Begitu. Jadi Kristen pengikut Kristus ialah Yesus Kristus. Bukan Yesus orang Korea, bukan. Bukan Kristus palsu, bukan. Kalau Yesus bilang, Matius 24, 1, 2, 3 itu, orang waspadalah karena di hari-hari orang akan datang menyamar seperti domba. Dia membawa namaku. Ada orang-orang yang menggunakan nama Yesus tapi tidak melakukan kehendak Yesus. Ada banyak gitu ya. Banyak. Nah, itu yang kita maksud tadi adalah Yesus mengatakan waspada. Nah, ajaran-ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau bicara kehendak Bapa, kembali lagi, tidak hanya berkutat pada Taurat itu. Yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sunat, ibadah Sabat, hari Sabtu dan sebagainya, tidak berkutat pada itu saja. Begitu. Orang Kristen juga banyak yang disunat, Bang. Tapi sunat itu bukan lagi ajaran yang berhubungan, karena sunat itu berhubungan dengan kebersihan fisik. Yang sunat juga nggak ada masalah. Begitu. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu diajarkan oleh Paulus. Makanya Tuhan bilang hati-hati, di akhir zaman ada banyak penyesat yang memakai namaku. Begitu. Itu sebabnya saya selalu bilang begini, Bang. Yesus dengan Isa itu berbeda untuk menjaga nama baik masing-masing. Begitu. Yesus itu adalah Tuhan sesembahan orang Kristen. Isa itu adalah nabi dan rasul dalam Quran. Dan kita hormati itu. Saat kemudian kita mencoba mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, maka kita akan salah menempatkan
posisi yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sedikit saya memberikan analisa ya Pak Pendeta. Ketika Yesus, Nabi Rasul Bani Israel ini dicobai oleh iblis. Di situ iblis ingin disembah. Kata iblis di dalam Lukas 4, Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang ingin disembah di sini adalah iblis. Adakah Kristus anak Maria ini ingin disembah? Tidak ada. Lalu keinginan siapa yang kemudian datang kepada Kristen-Kristen, saudara-saudara saya ini, agar menyembah kepada oknum yang mengaku Kristus di padang gurun? Adakah Yesus menginginkan itu? Tidak. Adakah iblis menginginkan disembah? Ada. Adakah Kristus palsu menurut Yesus? Ada. Kata siapa? Kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Kan itu poinnya. Waspadalah. Betul. Ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Yesus yang asli mana mau dia disembah? Mana mau? Gak mau. Sedangkan Bapak Pendeta dengan lisan Bapak percaya diri mengatakan ya Yesus itu adalah Tuhan kami. Siapa yang menginginkan Yesus dituhankan? Yesus anak Maria enggak. Tetapi adakah indikasi menurut lisan Yesus bahwa akan ada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus dan menyesatkan banyak orang? Adakah? Ada. Maka muncul buahnya, memanggil Yesus Tuhan. Nah, sekarang kita analisa. Saya seorang pendeta, bermujizat misalnya, dalam nama Yesus, yang kupanggil adalah Yesus. Orang itu sembuh. Saya melakukan mujizat, seperti pendeta Rusuli Lubis, Andi Simon, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi kenapa kemudian Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Tapi aku mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal. Berarti panggilan Yesus Kristus yang mereka lakukan itu siapa? Yesus yang mana? Kristus yang mana? Sebab Kristus mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ketika pendeta memanggil nama Yesus, dalam nama Yesus, kok Yesus tidak mengenal kalian? Berarti ada Yesus lain yang merasa dipanggil pada saat itu. Siapa dia? Itulah yang dimaksud oleh Yesus yang menyesatkan banyak orang. Makanya dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Murid-murid pilihan siapa? Mereka yang datang di Bukit Zaitun. Berarti penyesat ini mengaku bertemu dengan Kristus, tapi yang ketemu itu bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus lain. Seperti itu polanya. Tapi kalau Pak Pendeta ini mengatakan itu perspektif, oke, mungkin itu ada benarnya. Tapi izinkan saya ingin tahu siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini. Kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, lalu siapa? Izinkan saya tahu banyak orang yang memakai nama Kristus. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Kandidat satu-satunya hanya Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana? Kemana harus saya lihat? Gak ada. Kristen satu-satunya kandidat. Seperti itu. Silakan Pak Pendeta. Iya. Oke. Terima kasih. Ya gitu. Jadi seperti itu Bang Juma ya. Jadi Bang Juma membaca ayat-ayat menggunakan perspektif Abang, sehingga kemudian pengertiannya jauh dari isi kitab itu sesungguhnya. Sama sekali tidak nyambung ya. Jadi Matius pasal 7 itu yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu itu, Mesias palsu itu bukan Paulus. Tidak. Bukan juga orang Kristen. Tidak juga. Jadi orang-orang yang memanggil Yesus yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kehendak Bapa di surga, kawan-kawan menafsir hanya soal sunat lah,
Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Oh, no ya. Bapa di surga itu Yahweh. Dan apa yang diajarkan oleh Paulus sama dengan diajarkan oleh Yesus. Selagi Yesus masih hidup menggunakan media manusia, dia tidak minta disembah. Bahkan makanya ketika dia dicobai di padang gurun, iblis bilang, kalau kamu sujud menyembah padaku, semua aku berikan padamu. Yesus dengan tegas bilang, hanya kepada Tuhan saja engkau harus menyembah. Jadi Yesus selagi dia masih menggunakan media, dia mengajarkan manusia agar menyembah Bapa di surga. Dia tidak bisa dia bilang menyembah dirinya sendiri, tidak. Kenapa? Karena dia masih hidup dalam daging. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus nih keterangan ya. Jadi kalau ada orang bilang Kristen itu menuhankan Yesus, itu tidak benar. Kecuali menggunakan perspektif seperti itu gitu ya. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus memang Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia. Setelah 33,5 tahun dia mati bangkit, kemudian naik ke surga. Dia tidak menggunakan tubuh manusia lagi. Dia Tuhan sejati, seperti itu. Jadi sesembahan kami adalah Yesus Kristus Sang Mesias yang adalah firman menjadi manusia. Selagi dia masih menggunakan tubuh, tidak ada yang menyembah dia. Begitu. Tapi kemudian setelah 33,5 tahun dia mati, dia adalah Tuhan sejati. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun sahabat berada yang nyimak ini uraian-uraian Pak Pendeta dan uraian saya itulah cerminan siapa di antara dua agama ini akan selamat. Jadi silakan dinilai. Jadi gini, ungkapan terakhir ini penuh dengan dogma, bukan perspektif lagi tapi doktrin dan dogma. Ketika Yesus yang anak Maria setelah naik ke langit, bla 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 bla, dia tidak memiliki daging lagi, padahal Yesus sendiri mengatakan ketika ia datang kedua kalinya nanti dia datang sebagai anak manusia. Matius 24 yang tadi. Nah, ada satu pelajaran yang sangat berharga, mumpung di sini ada pendeta. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini sudah pasti Paulus belum masuk kelas. Paulus belum membentuk universitasnya. Nanti di Antioquia baru Paulus membuat universitas atau pengikut-pengikut. Nah, pada saat Yesus dengan muridnya ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah, di dalam Matius 24 itu dijelaskan, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatangan saya sebagai anak manusia. Apalagi tandanya? Yesus menerangkan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang kemudian berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di atas, akan nampak tanda anak manusia nampak di langit. Manusia semua akan meratap dan semua manusia akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Kalau yang asli, sayangnya yang datang kepada Paulus itu tidak diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Berarti yang datang itu yang tidak memiliki tanda tersebut, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur